Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Irfanda Rizky, dosen pada program studi S1 Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Dalam video pembelajaran berikut ini, saya akan membahas informasi tentang mata kuliah aransemen musik. Video ini dibuat untuk mendeskripsikan gambaran singkat tentang pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktek yang digunakan dalam menyusun aransemen, baik aransemen vokal paduan suara dan aransemen instrumen untuk format ensemble maupun orkestra. Mata kuliah ini merupakan salah satu materi dasar yang harus dikuasai sebagai seorang calon pendidik musik. Model pertemuan dalam perkuliahan aransemen musik ini menggunakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode flip classroom, yaitu pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus menggunakan LNS yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Di dalam ELENA terdapat materi perkuliahan, diskusi, kuis, penugasan, dan bentuk-bentuk format lainnya. Adapun bentuk ELENA UNES yang saya desain pada mata kuliah aransemen adalah sebagai berikut. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan dengan dua model pertemuan. Yang pertama, secara tatap muka di kelas, dan juga tatap muka yang dilaksanakan secara online menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meet. Orkestra merupakan bentuk penyajian musik dengan format instrumen yang lengkap, meliputi string section, woodwind section, brass section, dan perkusi. Penyusunan aransemen dikerjakan menggunakan media software musik, yaitu Sibelius, MuseScore, dan atau sejenisnya. Kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran teknik penyusunan aransemen orkestra, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan ilmu orkestrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai dalam membuat intro pada sebuah lagu. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguasai dalam membuat melodi filler, interlude, dan ending rhythm. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan teknik-teknik aransemen untuk mengaransir sebuah lagu dalam format orkestra. Sebagai aspek penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian keaktifan, kedua, penilaian pengetahuan mahasiswa, yang ketiga, penilaian keterampilan mahasiswa, dan yang keempat, penilaian keterampilan mahasiswa dalam mengaransemen lagu dalam format orkestra menggunakan software musik Sibelius, MuseScore, dan sejenisnya. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mendukung mata kuliah aransemen musik ini adalah buku yang berjudul Music and Appreciation, karya Roger Kamin, buku yang berjudul Arranging Popular Music yang ditulis oleh Kawakami, buku yang berjudul The Complete Idiot's Guide to Arranging and Orchestration yang ditulis oleh Miller, dan buku Method for Orchestral Arranging yang ditulis oleh Miller, buku A Singing Instrument for Real-Time Vocal Part Arrangement of Music Audio yang ditulis oleh Ojima, buku yang berjudul Ilmu Harmoni yang ditulis oleh Carl Edmund Breyer, artikel yang berjudul Proses Kreativitas Aransemen Lagu Lir-Ilir oleh Grup Musik Rungon Wresti yang ditulis oleh Irfanda Rizky, buku yang berjudul Structure and Style, The Study and Analysis of Musical Forms yang ditulis oleh Leon Stein, buku yang berjudul Jazz Composition and Arranging in the Digital Age yang ditulis oleh Sussman,
dan buku yang berjudul Orchestration: A Practical Handbook yang ditulis oleh Wagner. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah aransemen musik untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Cukup, doa selesai. Beberapa minggu lalu, pertemuan 12 ke 13, kita sudah merencanakan untuk di tahap aransemen menyusun orkestra. Di pertemuan ke-12 ke 13, kita membahas tentang yang namanya intro, pembuatan intro, pembuatan interlude, pembuatan kode. Sebelum lagu itu muncul atau referen, biasanya itu pasti ada namanya intro atau intro. Ada lagi yang mau menjawab apa itu intro? Intro itu biasa disebut dengan apa? Intro kesan pertama pertunjukan sebuah karya musik. Oh mas, silahkan mas. Secara umum, intro adalah bagian awal dari sebuah lagu yang biasanya memperkenalkan melodi atau tema utama yang akan diulang di sepanjang lagu. Oke, jadi saya ulangi ya. Intro itu adalah bagian awal lagu yang didesain untuk mengawali sebuah lagu. Jadi bagaimana kita mendesain intro kan gitu? Bagaimana kita buat intro yang baik? Nah, saudara semua kan di sini sudah bawa laptop ya, karena memang kuliah kita aransemen menggunakan media. Karena kita butuh media yang namanya software interlude. Apa yang dimaksud dengan interlude? Pertanyaan saya, Pak. Oke. Apa Mbak? Namanya siapa? Kinanti. Kinanti ya. Apa interlude? Interlude adalah sisipan musik di tengah lagu. Oke. Jadi interlude itu adalah bagian di mana musik ya mengisi antara satu bagian lagu ke bagian yang lainnya. Ya, biasanya interlude ini bisa diambil dari intro atau bisa diambil dari song ya, atau improvisasi. Oke, sudah paham ya? Intro apa, interlude apa, dan bagaimana menyusunnya, sudah paham? Atau intronya ambil dari sini. Nah, ada beberapa teknik ya kan, dalam membuat intro. Kira-kira apa? Ada yang tahu kan? Kan bagian pembuka dari melodi awal, Pak. Sartan apa Mas Sartan? Menggunakan bagian atau identitas tema dari lagu asli, Pak. Ya. Pak Irfana menambahkan. Jadi biasanya diambil dari 4 birama atau 8 birama akhir lagu. Fa, mi, fa, la, sol, la, sol, mi, do, mi, re, fa, si, re, do. Terus masuk lagu itu kita ngerti do, re, mi. Akhir lagu itu. Jadi itu penting karena saudara semua sudah paham tahapan ketika saya mau buat aransemen. Itu saya harus yang pertama gagasan idenya. Lagu ini mau saya buat apa? Mau saya buat keroncong stylenya, atau mau saya buat pop stylenya, atau mau saya buat 6/8 mungkin ya. Dari 4/4 dibuat 6/8. Lalu intronya saya harus bagaimana? Dengan catatan jangan aransemen itu jangan menghilangkan esensi lagu aslinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita ke materi tentang teknik penyusunan aransemen orkestra. Jadi orkestra ya, ini adalah aransemen orkestra, ini seni mengatur ya dan mengkombinasikan berbagai instrumen musik untuk menciptakan sebuah karya musikal yang harmonis ya. Dalam pengantar ini kita akan menjelajahi tentang teknik-teknik dasar dalam menyusun aransemen yang efektif dan menarik bagi pendengar. Pernah nonton orkestra? Nah, depan itu apa? String. String itu alat musik gesek. Mas Purnomo main viola ya. Terus Mbak Alia Vivi main cello mungkin. Terus Mas Arkan main viola. Olivia main viola alto. Ini string. Belakangnya string apa? Tiup apa? Kayu dulu.
Nah, woodwind itu meliputi flute, ada oboe, ada klarinet, ada saxophone, ya. Hanya satu yang alat musik logam, tapi tidak pernah disebut alat musik logam. Flute. Kenapa, Pak? Ya karena itu struktur suaranya ya yang dihasilkan itu mungkin berasal dari dulu kan kayu ya. Aransemen orkestra ini ya awalnya itu mulai dari era-era klasik, musik klasik abad ke-19. Lalu orkes simfoni ya, khususnya orkes simfoni di era klasik itu Beethoven, terus Brahms. Kalau sebelum era klasik barok itu biasanya masih chamber musik, jadi belum orkestra simfoni yang full gitu. Tuh, lalu perkembangan orkes di abad ke-20, lalu peranannya di industri film. Kenapa di industri film? Karena memang pada waktu itu ya secara musik di Eropa, industri film sudah menggunakan musik orkes sebagai musik background. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ini yang penting tentang elemen dasar orkestrasi. Aransemen ini selalu bersandingan dengan yang namanya orkestrasi. Tapi tidak semua si arranger ini pandai membuat orkestrasi. Loh, kenapa, Pak? Karena ada seorang arranger yang bisa mengkonsep, tapi belum tentu bisa membuat orkestrasinya. Paham maksud saya? Orkestrasi yang bagaimana? Orkestrasi menyusun instrumen-instrumen tadi ke dalam satu tulisan yang disebut full score. Ini ada teorinya sendiri sebenarnya. Tapi karena di sini orkestrasi bergabung dengan aransemen, ya jadi satu bagian dari aransemen. Yang pertama, apa yang harus dipahami? Instrumentasi. Memahami karakteristik dan kemampuan masing-masing instrumen dalam orkestra adalah dasar penting untuk aransemen yang efektif. Contoh, ya, teman-teman buat di Sibelius itu mudah. Apapun bisa dimainkan. Trombon, Anda kasih not sepertiga dua gitu. Bunyi enggak? Bunyi. Nah, di Sibelius. Tapi ketika dimainkan, wah ya dimarahi pemainnya nanti ya. Marah-marah. Peletakan instrumentasi ini berarti kita paham yang namanya range. Ya, range. Oh, biola berarti nggak bisa nih kalau dia nadanya udah ketinggian, atau ini kerendahan nggak mungkin ini dimainkan sama violin ini, karena violin paling rendah G kecil ya. Nah, G kecil ini kok sampai B, nggak mungkin. Tapi saya mau masukkan nada ini, kira-kira apa yang bisa? Ya bisa berarti mungkin masuk di viola. Viola ini namanya instrumentasi. Dan yang kedua apa? Tekstur. Mengatur keseimbangan antara melodi, harmoni, dan iringan untuk menciptakan tekstur yang kaya dan menarik bagi pendengar. Kalau flute main melodi, trompet main melodi, yang terdengar apa? Bareng nih. Oh bunda, terus trompet sama flute. Yang lebih dominan terdengar apa? Trompetnya ya. Saudara-saudara ini mau trompet yang bunyi apa flute yang bunyi? Yang ketiga, dinamika. Diingat, bermain secara ensemble ya, orkestra, ensemble, atau band sekalipun. Satu pemain harus bisa mendengarkan semua alat musik yang ada di sini. Yang keempat, timbre, warna suara. Memilih kombinasi instrumen yang tepat untuk menghasilkan warna suara yang unik dan memikat. Ada satu kasus, misalkan ada lagu Cinta Untuk Mama, ada sebagian satu melodi tertentu. Ini warna suaranya hanya bagus ketika dimainkan oboe. Dibuatlah oboe. Tapi suatu ketika di kasus yang berbeda, tidak ada pemain oboe di situ. Padahal ada aransemen bagus, berarti kita harus mengubah kan melodi yang tadinya ini dimainkan warna suara untuk oboe, mungkin nggak ini dimainkan instrumen yang berbeda, misalkan apa, flute atau saxophone mungkin. Nah, ini yang disebut dengan warna suara atau timbre. Karena saudara semua di sini sudah pakai software, ya itu sudah banyak membantu. Karena apa? Di dalam software Sibelius, ketika out of register, dia pasti lambangnya merah. Tapi ada satu instrumen yang merah, tapi sebenarnya masih bisa dimainkan, violin. Nah, maka ini kan perlu yang nanti namanya pemahaman tentang instrumentasi.
Oke, yang berikutnya teknik harmonisasi. Jadi pengayaan harmoni, teman-teman, saudara-saudara mahasiswa ini paham yang namanya akord. Beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ada yang disebut dengan akord substitusi dan juga akord superimposing. Superimposing itu apa, Mas? 13 akord 11 13 apa? Deskripsinya bagaimana? Kamu deskripsinya bagaimana? Ada nada lain, ya, tambahan nada lain di dalam sebuah akord. Terus substitusi apa? Mengubah bentuk harmoni dengan akord yang relevan, dengan akord pokok, ya, dengan akord pokok. Saya pernah menjelaskan yang namanya karakteristik chord, ya, bahwa mayor itu karakteristiknya apa? Happy, gembira. Kalau minor itu lebih suram, sedih. Kalau diminis, kecewa, ya, kecewa. Coba kita flash sedikit. Ini apa? Augmented. Kalau ini? Kalau ini? Diminis. Berarti apa ini diminisnya? Takut, ya. Nah, ini kan efek emosional, ya. Efek emosional. Ketika ini lagu augmented, ya. Jadi jangan bingung dengan membedakan, terutama ya, membedakan augmented dan diminished. Diminished atau augmented itu kelihatan sebenarnya. Ya, itu terlihat. Ya, kalau teknik melodi dan ritme, ya. Ini pengolahan melodinya bagaimana? Ya, pengaturan nada-nada dalam sebuah komposisi untuk menciptakan kesan emosional tertentu. Lalu ritme, pola ritmis, misalkan lagunya 4/4. Lalu saudara-saudara dibuat untuk menjadi 6/8. Tu, wa, ga, pa. Terus lagunya dibuat tu, wa, ga, pat, manam, tu, wa, ga, pat, manam, tu, wa, ga, pat, ma. Ini sudah merubah ritmis. Nah, teknik transposisi. Paling tidak, walaupun saudara-saudara sudah menggunakan software Sibelius yang ada di laptop, paling tidak saudara-saudara tahu apa yang disebut dengan transposisi. Saksofon tenor, klarinet, itu salah satu beberapa instrumen disebut alat musik transposisi. Pernah dengar saksofon alto tuh? Itu sebutannya alat musik transposisi. Kenapa? Karena memiliki tangga nada yang beda. Oke. Klarinet in bass, klarinet in A, klarinet in S. Kenapa tak in bass? Saksofon alto in apa? In S. Tenor, pertanyaannya kenapa? Soalnya naturalnya sekso itu ada di S. Naturalnya sekso ada di S. Oke. Sehingga ketika piano main di C, saksofon alto main di A. Berarti kesimpulannya saksofon alto atau alat musik transposisi adalah alat musik yang nada dasar C natural. Tapi berbeda dengan violin. Ya, violin tuningnya ya G, D, A, E. Berarti in G dong, Pak. Violin in G. Bukan. Violin tidak disebut dengan violin in G. Karena violin tidak menggunakan clef. Ya, jadi secara organologi di biola itu lebih fleksibel. Karena fingerboard yang digunakan tanpa ada fret. Makanya woodwind itu dibagi. Ya, ada piccolo, ada flute yang lebih panjang, ada klarinet in bass, ada in S, ada in A. Supaya apa? Di era klasik itu semua range bunyi di dalam satu piano itu muncul semua. Itu transposisi ya. Jadi ada transposisi melodi, instrumen dan partitur. Bagaimana untuk transposisi partitur? Ya, jadi saudara karena sudah menggunakan Sibelius, maka di Sibelius ada yang namanya transposing score ya. Lalu teknik modulasi. Nah, teknik modulasi ini di dalam aransemen penting biasanya untuk apa, Mas?
untuk memberikan suasana yang berbeda sebagai kejut ya. Untuk apa? Ya, ketika penyanyi cewek ya masuk, lalu penyanyi cowok masuk, dimodulasi. Ya supaya tidak ada tabrakan register. Kalau dipaksa Afgan harus nada dasarnya sama dengan kitab tawa, ya ini akan mempengaruhi tadi yang namanya timbre. Jelek dong, timbrenya suara Afgan hilang ya. Nanti setelah saya tunjukkan ini kita bagi kelompok ya sebentar, buat aransemen, susun dalam Sibelius, instrumen-instrumen yang mau digunakan apa saja, lalu lagunya apa. Ini saya kasih contoh intro ya. Di sini intro yang mengambil dari kombinasi melodi depan dengan refrain. Coba kita dengarkan ya. Di sini instrumennya yang saya gunakan flute, alto saxophone, lalu ada trompet in C, trompet in bass. Nah, ini yang disebut alat musik transposisi. Berarti kalau trompet in C dia tidak disebut transposisi karena C. Ya, kalau in bass transposisi. Lalu trombon, timpani, drum set, xylophone, gitar, bass, keyboard, dan string. Coba kita dengarkan intronya. Pertanyaannya, intro yang Pak Irvanda tulis ini teknik penyusunannya bagaimana? Sol, mi, re, mi, fa, sol. Awal song, awal lagu. Ya, awal lagu yang dikombinasikan. Kalau lagunya kan sol, mi, re, mi, fa, sol. Nah, lagunya kan gitu. Saya kombinasikan sol, mi, re, mi, fa, sol. Mi, re, do, re, mi, fa. Re, do, si, la, si, do, la, re. Kita sudah paham ya, intro ya. Lanjut, masuk song. Oke. Apa ini disebut dengan filler, isian. Oke, saya lanjutkan. Refrain ya. Tahu lagunya toh? Filler. Intro lagi. Song 2. Stringnya masuk. Ada filler di situ. Ini interlude. Nah, di sini Pak Irvanda tulis di situ lead gitar. Artinya gitar saya minta untuk bermain melodi secara improvisasi, tetapi diatur iramanya. Masuk song lagi. Trompet, ini harusnya oboe. Nah, tapi tak masukkan ke trompet. Ya, tapi agak perubahan tempo.
of register ya. Jadi berubah nada dasar waktu itu saya belum edit. Nomor 2 referen lagi. Kode ending rhythm. Nah, kira-kira begitu ya. Sekarang kita bagi kelompok. Saya nggak usah lama-lama ya. Satu kelompok ini sudah terbagi ya. Silakan diskusi. Kira-kira lagu yang mau diaransemen judulnya apa? Intronya ambil dari mana? Dan bagian apa? Kode. Silakan. Oke, cukup ya. Oke, kira-kira kelompok 1 aransemennya lagunya apa? Jadi Apa? Love of My Life. Karyanya Queen ya. Format instrumennya apa? Alto, trompet bass, trombon, drum set, elektronik gitar, elektronik bass, gitar, violin 1, violin 2, viola, Cello. Ada vokalnya nggak? ada. Oke, voice ya. Nah, itu sebagai melody singer ya. kira-kira berarti kalau dibuat intronya ambil dari mana itu? Atau intro asli? Intro asli. Berarti kalau intro asli itu disebut dengan transkrip. Chordnya, jumlah biramanya sama persis, misalkan gitu ya. Oke, kalau kelompok 2? Love wins all. Love Wins all. is all. Wins all. Wins all. Oke, karyanya siapa itu? Idol K-pop. Oh, agak K-pop itu agak gimana ya lagunya ya? Itu kira-kira aransemennya gimana itu Dan? Ini intronya gimana itu intronya kira-kira? Gambaran kalau Anda nanti satu kelompok buat lagu, aransemen lagu ini, intronya gimana kira-kira? Intronya ngambil dari ininya Pak, dari bagian songnya. Bagian songnya, bagian lagu ya. Berapa birama? 7. 7 birama. 7 atau 8? 7 nanti mungkin dikombinasiin lagi. Oke, birama. Terus kelompoknya Kinan? Ini pemandangan ciptaan Fatin. Oh, pemandangan. Lagu anak ya. Oke, itu kalau intro dibuat bagaimana? Pakai melodi akhir. Melodi akhir lagu. Berapa birama itu melodi akhir? 4 birama. Format instrumennya apa aja? Ada voice, terus di depan ada flute, ada saxo, terus bassnya ada trumpet and bass, ada trombon, terus buat stringnya ada violin 1, violin 2, ada viola, cello, sama ada bass gitar. Oke. Saya cari adalah bagaimana saudara-saudara itu gagasan idenya itu kreatif gitu, punya dibuat yang unik misalkan. Berarti mata kuliah pada siang hari ini terkait dengan teknik penyusunan orkestra, saya rasa saudara sekalian sudah paham. Jadi kesimpulannya pada mata kuliah hari ini, teman-teman sudah bisa paling tidak memahami apa yang namanya ilmu orkestrasi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Saya akhiri perkuliahan aransemen pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.